Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di atas perahu bersama orang-orang upahnya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalem. Tebakan saya benar, sing misa sithik wis tenan. Lah gimana bangun tidur sudah hujan deras kok ya. Saya pikir yang kur saja ya kepaksa mangkat iki mergo tugas kok ya. Enggak, ya omahe cerak kok ya ndane ya. Baik Bapak Ibu, dua bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita akan panggilan kita. Panggilan kita. Dalam bacaan pertama tadi dikisahkan Yunus. Dia dipanggil berapa kali oleh Tuhan? 2. Yang pertama, ketika dipanggil oleh Tuhan, dia bersiap lari. Kisahnya kita tahu bahwa akhirnya dia dimakan oleh ikan. Lalu yang kedua, panggilan kedua dalam bacaan pertama tadi dipanggil dan dia segera berangkat. Sementara itu dalam bacaan Injil kita juga mendengarkan kisah panggilan murid-murid awal. Siapa nama-namanya disebut di sana. Diwartakan bagaimana mereka segera meninggalkan jalannya, mereka segera meninggal ayahnya lalu mengikuti Yesus. 2 tipe yang berbeda. Yang pertama Yunus harus 2 kali, sementara murid-murid awal sekali. Yunus 2 kali, yang 1 kali siap lari dan akhirnya celaka, lalu dipanggillah yang kedua, akhirnya dia siap berangkat. Sementara murid-muridnya tidak disebut menunda-nunda atau harus sekian kali, cukup sekali, dan Injil mencatat segera mengikuti Yesus. Kedua kisah ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, menampilkan satu poin besar, yakni panggilan. Tuhan memanggil mereka untuk apa? Memberitakan pertobatan. Yunus memberitakan pertobatan untuk orang-orang Niniwe. Para murid-murid awal diutus juga untuk mempertobatkan siapa saja yang mereka jumpai, dan mereka dipanggil mula-mula sebagai penjala apa? Manusia, bukan penjala iwak ya, bukan manusia. Lalu refleksi kita untuk bacaan-bacaan hari ini untuk kita apa pada zaman ini? Dimulai dengan pertanyaan begini: apakah Tuhan memanggil kita? Berapa kali Tuhan harus memanggil kita? Yang pertama jawabannya masih memanggil.
Sementara yang kedua jawabannya ratusan kali. Mengapa harus ratusan kali? Mergo budek. Sapa sing budek? Awake dhewe, kita. Jangan dipikir apakah itu panggilan harus menjadi bruder, imam, suster. Tidak itu. Tidak. Tapi dipanggil untuk apa? Untuk memberitakan pertobatan. Timbullah pergulatan batin. Bagaimana Tuhan memanggil saya untuk mempertobatkan orang lain, lah sementara saya sendiri juga belum bertobat-tobat, gitu kan? Bebannya menjadi berat, bukan? Maka pertanyaan ini menjadi pergumulan, dan bahkan karena itu kita tidak berbuat apa-apa, bahkan menutup diri untuk panggilan Tuhan itu. Saking menutup dirinya kita tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu, saudari-saudara, ketahuilah bahwa pertama, panggilan itu tidak hanya ditujukan bagi mereka yang sudah suci, sudah baik hidupnya. Bahkan panggilan itu ditujukan kepada mereka yang tidak pandai, tidak pintar, bahkan juga tidak suci-suci amat, tidak baik-baik dan tidak lurus-lurus amat. Tuhan tidak memperdulikan situasi orang. Mengapa saya bisa mengatakan itu? Para murid ini kan pekerjaannya apa? Penjala manusia, orang yang sederhana, penjala ikan, pekerjaannya seperti itu, dipanggil dari hidup sehari-hari mereka. Dan tentu mereka memiliki kelemahan-kelemahan. Tapi keutamaan mereka adalah berani meninggalkan jalan orang tua dan kemudian mengikuti Yesus untuk memberitakan berita itu. Maka ini menyadarkan kita semua tetap dipanggil dalam cara hidup kita masing-masing, apapun itu. Dalam pelayanan kita masing-masing, jenisnya apapun itu. Lalu bagaimana kita bisa memberitakan pertobatan? Sederhana, ora sado-ado, enggak usah mikir panjang-panjang, daki-daki, simpel saja. Pertama, contoh. Kurnya ini latihan berapa kali? 4 kali. Ya lumayan 4 lah. Kemarin anak-anak SD Kanisius Kalasan tugas kor di Temanggal. Saya tanya, kalian latihan berapa kali? 2, 4, 6. Kira-kira bisa ditebak enggak sing latihan hasilnya yang bagus itu hasil yang mana? Yang banyak kali toh. Bisa dilihat kok. Hari Minggu dengan hari raya Natal Paskah mesti kore sing apik-apik sing ndi? Natal Paskah toh mesti kore sing apik kuwi. Dengan mempersiapkan sungguh-sungguh ya. Dengan mempersiapkan sungguh-sungguh hasilnya akan bagus. Ketika di antara kita mendengarkan kor yang bagus, yang semula mau meninggalkan gereja, yang semula malas ke gereja, mergo ngrungokke kur bisa bertobat. Ora kudu ngrungokke, tidak harus mendengarkan khotbahnya Romo, ning ngrungokke kur wae iso bertobat. Betul enggak? Betul ya. Merasa tersentuh hatinya. Mergo males nang gereja ndelok misdinare sing ora cetha gerakane, lalu melipir. Maka kalau latihan sungguh-sungguh pada saatnya nanti, ketika orang melihat, oh iya ya, ternyata liturgi ini menarik, lalu semangat lagi. Prodiakon juga sama. Kalau mendapatkan tugas njur mangkat ora endo, apalagi kalau mengirim komuni awang-awangan, aras-arasen, njur ora mangkat komuni, njur ora mangkat kirim komuni, iki jenenge lari dari tugas. Komuni untuk orang sakit tentunya. Dan ketahuilah, jangan memberi komuni bagi mereka yang sehat, wahai prodiakon. Sing dikirim sing loro. Yang ikut live streaming ini umat Kalasan yang masih sehat, nggak usah menerima komuni dan nggak usah dikirim komuni. Kuwi jenenge wong kesat, pemalas. Ingat ya, jadi yang dikirim komuni adalah yang sakit. Sing isoh keluyuran neng pasar ora sah dikirim komuni.
Karena beberapa ada yang bertanya, Romo, keluhan prodiakon ini, Romo saya ngirim komuni itu bagi umat yang nggak mau ke gereja. Ya wes, rasa dikirim nek nu. Mbok bikin surat pengumuman, enggak, itu hanya kasus lokal tertentu, yang lain sudah bisa baik adanya. Menjalankan tugas-tugas itu menjadi cara untuk memberitakan pertobatan juga. Oh, prodiakonnya semangat, lalu yang lain juga merasa dikuatkan. Demikian juga romonya, nek ora semangat dan buat ya umatnya juga tidak semangat, betul enggak? Bertobatlah para romo termasuk saya ya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, sederhana, kita dipanggil untuk memberitakan pertobatan dalam cara-cara kita. Dalam liturgi tadi sudah saya tunjukkan hal-hal yang sangat sederhana. Dan sekali lagi Tuhan memanggil tidak untuk dihindari, tetapi untuk dijalankan. Kalau merasa saya tidak mampu, saya tidak layak, Tuhan tidak memandang itu. Tetapi Tuhan memandang kemauan kita. Kalau kita memiliki kemauan, apapun keterbatasan dan kelemahan kita, Tuhan akan menggenapinya dan bahkan menyempurnakannya. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu itu, sekarang dan selama-lamanya. Amin.